Bab 31, Melarikan Diri. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ruben sangat terkejut dan kesal, dia ingin menangis sekarang juga. Bagaimana mungkin kata-katanya yang biasa saja menarik perhatian Rilan. Dia begitu takut hingga mengira telah melakukan kesalahan dan dengan cepat menjawab, kakak kepala keluarga Graci sedang bersama pembantunya ketika dia datang dan sekarang, dia menghilang. Ruben cemas tidak ada yang akan mempercayainya, jadi dia dengan cepat mengambil tas besar yang tergeletak di tanah. Namun, tas itu terbuka, dan gerakan Ruben mengambilnya, tas-tas uang warna-warni mulai berjatuhan seperti hujan di tanah. Semua orang melihat kejadian ini dan mereka sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Semua peserta melihat tas-tas uang itu dan mereka berteriak kaget satu demi satu. Itu tas uangku, yang bermotif bunga itu milikku. Yang hitam dan putih itu milikku, aku bahkan bisa tahu apa isinya. Semua orang mulai berteriak, Ruben bingung dengan ini dan dia juga melihat tas uangnya ditumpukan. Dia segera mengambilnya dari tumpukan dan membukanya dan melihat di dalamnya ada barang-barangnya. Kakak Graci, kamu. Ruben menatap Graci dengan kaget. Rilan sangat senang melihat ini hingga ia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Ia berlari ke arah Graci dengan kecepatan penuh. Kaden segera mengikuti Rilan dari belakang karena ia tahu Graci telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukannya dan jika Rilan tidak menemukan apa yang dicarinya maka ia pasti akan menghukumnya. Ia takut Rilan akan menyakitinya dalam kemarahannya sehingga ia siap menjadi tamengnya dan menerima hukuman atas namanya. Graci menggigil di tempatnya karena takut dan cemas. Sekarang, ia harus mengatakan semuanya dengan jujur kepada Rilan jika ia ingin hidup. Rilan sama sekali tidak menanyai Graci dan dengan cepat menyambar tas itu dari Ruben dan mulai mencari cincinnya seperti orang gila. Setelah mencari di setiap inci tas, ia masih dapat menemukan cincin itu. Sekarang ia akhirnya menatap Graci dengan dingin dan tiba-tiba tekanan seperti gunung mulai menekannya. Ia jatuh berlutut dan bahkan tidak dapat bernapas karena tekanan yang mengerikan itu. Kakak setidaknya beri ia kesempatan untuk menjelaskan. Kaden menelepon dengan panik melihat Rilan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan putrinya. Rilan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Graci dengan nada mengancam, katakan semuanya padaku jika kau bersembunyi sedikit saja, aku akan lupa kau adalah keponakanku. Petik 2. Graci mengatakan yang sebenarnya kepada pamanmu, dia tidak akan pernah menyakitimu. Kaden menghibur dirinya sendiri. Aku, dia berasal dari gurun dan sebulan yang lalu menjadi kepala pelayan. Dia mulai menceritakan bagaimana dia bertemu Es dan bagaimana Es memperlambat keterampilan khususnya. Dia bahkan mengakui bahwa dialah yang ingin Es mencuri dari semua peserta. Aku dibutakan oleh keserakahan. Maafkan aku, paman, ayah. Graci memohon belas kasihan, dia agak tahu bahwa bajingan itu telah merugikannya dengan meninggalkan tas itu. Ketika Rilan, Kaden, dan semua orang mendengar ceritanya, mereka tercengang oleh anak laki-laki ini. Kapan seseorang seperti ini muncul di gurun dan memiliki keterampilan seperti ini? Putri yang tidak berbakti, teriak Kaden, dia gemetar karena marah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Graci tidak memberitahunya ketika dia bertanya tentang anak laki-laki itu. Dia juga menyesal, dia tidak cukup menyelidiki dan membiarkan anak laki-laki itu tinggal di sisi putrinya. Lebih jauh, dia lebih marah pada rencana pencurian Graci. Jika dia berhasil dan hanya merampok para peserta, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk dipecahkan. Tetapi anak laki-laki, itu entah bagaimana mencuri sesuatu dari Rilan dan benda itu sangat penting. Hal yang paling membuat frustrasi adalah anak laki-laki itu sekarang sudah pergi. Belajar dari Graci tentang keterampilan khusus Es, Rilan langsung tahu bahwa anak laki-laki itu adalah orang yang mencuri cincin antariksanya. Tetapi dia sangat bingung dan tercengang oleh kenyataan, bagaimana dia tahu itu adalah cincin antariksa dan bagaimana dia bisa mencurinya di bawah hidungku. Rilan tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi dia berkata dengan dingin, 5 tahun di penjara bawah tanah dan 50 kali cambukan setiap bulan selama 5 tahun. Bagaimana menurutmu, Kaden? Rilan dengan tenang menatap Kaden setelah mengumumkan hukuman Graci. Graci masih keponakannya, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Namun, dia tidak bisa memaafkan kesalahannya. Aku tidak keberatan. Kaden tidak menginginkan ini, tetapi dia menjadi terlalu keras kepala dan bahkan merencanakan pencurian. Dengan melakukan itu,
Dia menyembunyikan informasi penting tentang orang luar dari keluarga dan sekarang semua ini terjadi. Mungkin aku bukan ayah yang baik dan sekarang dia menjadi seperti ini. Kaden mendesah sedih. Grachi mendengar hukuman pamannya dan gemetar ketakutan, dia bisa saja tinggal di penjara bawah tanah, tetapi cambukan itu bukanlah hal yang lucu. Karena menerima cambukan dari seseorang yang satu gerbang di atasnya dan selama 5 tahun setiap bulan, dia akan mati kesakitan. Dia langsung menatap penuh harap dengan mata berkaca-kaca ke arah ayahnya untuk diselamatkan. Namun, dia sepenuhnya setuju dengan pamannya. Semua ini salah si brengsek itu. Teriakan Grachi yang melengking menggema di seluruh tempat dan dia pingsan karena marah dan kesal. Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak mengasihani Grachi. Jelas bahwa bocah itu merencanakan semua ini dan menggunakan keserakahan Grachi untuk menjebaknya. Namun sayang sekarang dia harus menghabiskan 5 tahunnya di ruang bawah tanah. Baru 15 menit berlalu, cari di seluruh wilayah keluarga. Jika kamu masih tidak dapat menemukannya, cari di seluruh kota. Aku tidak peduli siapa bocah itu dan dari mana asalnya, cari apapun yang berhubungan dengannya. Selain itu, mereka yang bertanggung jawab atas pembangunan pelayan dan para tetua yang seharusnya mengawasi para Wastelandian akan dihukum tanpa ampun. Rilan mengumumkan dengan tajam dan segera mulai mencari, dia harus menemukan cincin itu berapapun biayanya. Garis bawah 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 garis bawah. 15 menit sebelumnya, S mengawasi Rilan seperti elang sambil menggunakan indera jiwanya pada potensi maksimal. Dia telah menggunakan ki jiwanya dan lelah secara mental tetapi dalam menghadapi harta karun ruang penyimpanan, dia tidak peduli. Saat gerbang kultivasi Felix mulai terbentuk, gelombang jiwa Rilan berkedip sedikit. Tepat pada saat ini, benang jiwa melesat ke arah jari Rilan. S sangat berhati-hati untuk tidak membuat Rilan waspada. Karena inti jiwa S masih tidak berwarna, seorang penggarap formasi Ki dapat merasakan benang jiwa jika mereka berkonsentrasi menggunakan Ki mereka dan Rilan juga tidak jauh dari langkah itu. Benang jiwa berhasil melilit cincin di jari Rilan. S menarik napas dalam-dalam dan menunggu saat yang tepat. Tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan dia mengirimkan benang jiwa lain ke arah Felix. Ketika hasil Felix jelas bagi semua orang untuk melihat S memperhatikan, Rilan akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia dengan cepat mengaktifkan pencopet dan saat berikutnya tas uang Felix ada di dalam tas panjang itu dan cincin Rilan ada di jarinya. S menjadi bersemangat, aku mendapatkan cincin itu. Dia bahkan tidak mendengar suara sistem yang bersemangat. Sekarang bukan saatnya untuk merayakan, aku harus kabur dulu. Dia segera melihat sekeliling dan semua orang memiliki ekspresi yang sama seperti Rilan. Dia memanfaatkan keributan itu dan hari sudah larut malam. S menggunakan sembunyi-sembunyi dan menghilang ke kerumunan tetapi dia meninggalkan tas penuh barang curian ini untuk Grachi. Karena dia ingin semua orang tahu bahwa semua ini adalah rencana Grachi. Dia telah melihat semua anak laki-laki gurun tak berdosa yang selalu memohon untuk hidup mereka tetapi Grachi selalu membunuh mereka dengan cara yang kejam. Dia tidak ingin Grachi melarikan diri dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan itulah sebabnya dia meninggalkan tas itu di sana sebagai bukti. Dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya sekarang, begitu Felix atau Ruben menyadarinya. Pikirnya sambil melarikan diri. Dalam 5 menit, dia sudah berada di depan gerbang utama keluarga Grant dan masih tidak ada yang mengejarnya. Karena hari ini adalah pertemuan keluarga, keamanannya ketat tetapi bagi S itu bukan apa-apa. Tidak ada yang memperhatikan dia pergi. S menggunakan langkah diam dan menuju ke arah keluarga Kelby. Sekarang mengingat dia telah memberitahu keluarga Grant. Dia harus menemukan Eva dan menyelesaikan misi sistem. Eva telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tinggal di pondok kecilnya di dalam wilayah keluarga Kelby. Karena Asher telah pergi bersama pamannya untuk menemukan S. Di sana dia tidak membutuhkan Eva karena keahliannya tidak cukup di kota bintang 1 jadi dia memerintahkannya untuk terus mencari petunjuk tentang hantu hitam. Wilayah keluarga Grant dan Kelby berdekatan satu sama lain. Dengan kecepatan penuh, S telah mencapai gerbang keluarga Kelby dalam 5 menit dan dia masuk seperti bayangan. Keamanan keluarga Kelby tidak seketat keluarga Grant. Pada saat ini pula, Rilan mulai menggeledah barang-barang milik tamu.
S teringat di mana Eva menyuruhnya untuk mencarinya di keluarga Kelby setelah rencana mereka dijalankan. S melihat tanda-tanda khusus yang ditinggalkan Eva di pohon, hanya dia yang dapat melihat tanda-tanda ini karena tanda-tanda itu khusus untuk S. Dia mengikuti tanda-tanda itu dan melihat sebuah pondok kecil di lapangan terbuka. Itu sangat sederhana tetapi jauh lebih baik daripada gubuk lamanya. Dia bahkan tidak perlu masuk ke dalam karena sosok Anggun muncul di belakangnya. S sudah memperhatikan dan tersenyum sambil berbalik. Dia jelas Eva. Eva, mari kita mulai rencana kita tidak punya banyak waktu. Kata S sambil tersenyum. Mata indah Eva yang seperti rubah bersinar ketika dia mendengar S. Kau hanya di sana selama 1 bulan dan kau sudah berhasil menjalankan rencana kita secepat ini. Tanya Eve curiga sambil menyipitkan mata indahnya. Rencana yang seharusnya memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk dijalankan kini selesai dalam waktu 1 bulan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi Eva. S mengabaikan tatapan bertanya Eva dan buru-buru bertanya, katakan saja padaku, ketika Rilan memasang topeng ini di wajahmu, apakah kontraknya lenyap setelah dia meneteskan darahmu di topeng itu, di tangan kirinya? Jika ini benar maka S telah berhasil dalam usahanya untuk membebaskan Eva, tetapi jika tidak maka dia entah bagaimana telah kembali ke keluarga Grand lagi. Ya, sepertinya dia menggunakan semacam keterampilan rahasia. Dia hanya mengambil topeng dan kontrak perbudakan barang ini begitu saja. Tapi mengapa kau menanyakan ini tiba-tiba? Eva bingung. Hahaha, berarti aku berhasil. Sepertinya keberuntungan berpihak padaku kali ini. S tertawa senang. Dia harus berterima kasih pada sistem itu. Jika bukan karena sistem itu, dia tidak akan pernah tahu tentang keberadaan cincin luar angkasa ini dan bahkan memberitahu keluarga Grand setelah menyusup ke perbendaharaan mereka. Eva melihat sekeliling ke arah S, tetapi dia tidak melihat tas atau tongkat lain bersama S. Selain itu, dia berkeringat deras dan wajahnya sedikit pucat. Dia tidak membawa apa-apa, apakah kepalanya terbentur? Eva dengan cemas memikirkan, pemimpin timnya dan berkata dengan sedikit kecemasan di matanya, tapi kamu tidak punya tas pegangan, di mana kontrak budak barang? S terengah-engah tetapi ada senyum lebar di wajahnya, hehehe. Aku akan memberitahumu setelah kita membersihkan perbendaharaan keluarga Kelby. Sudah 15 menit sejak aku mencuri cincin Rilan, dia seharusnya sudah mulai mencariku. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, di mana harta karunnya. Aku akan segera kembali dan kemudian kita akan meninggalkan kota ini. S menyeringai misterius dan ingin memberinya kejutan besar setelah menyelesaikan misi sistem. Eve menatap wajah pucat S dengan khawatir tetapi matanya penuh vitalitas jadi, dia mempercayainya dan memberitahunya di mana perbendaharaan itu berada. Wilayah keluarga Kelby tidak sebesar keluarga Grand. Mereka hanya memiliki 1 rumah utama dan 2 distrik lain di bawah kendali mereka sehingga tidak sulit bagi S untuk mengingat semua detailnya. Jangan membuat kepala keluarga Kelby khawatir, dia adalah ahli alam gerbang Ki Puncak, Eva mengingatkan S dengan waspada. Jangan khawatir bahkan Rilan tidak dapat menemukanku, apa yang bisa dilakukan orang tua itu. S mendengus dan menghilang ke arah yang diberikan Eva kepadanya. Rumah utama keluarga Kelby besar dan selalu dilindungi oleh para tetua keluarga. Di sanalah keluarga utama tinggal. S bersembunyi di balik pohon dan mengamati rumah besar keluarga Kelby. Dia tidak melihat seorang pun yang menjaga gerbang rumah besar itu, tetapi dia dapat merasakan 2 orang ahli yang kuat bersembunyi di dekatnya dengan indera jiwanya. Mereka lebih lemah dari tetua yang menjadi tuan rumah pertemuan keluarga Grand. Sepertinya mereka berada di gerbang keempat gerbang Ki. S dengan cepat menebak basis kultivasi mereka dengan membandingkannya dengan Ezekiel. S tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan karena dia tahu jika Rilan tidak menemukannya di wilayah keluarga Grand, dia akan meminta bantuan dari keluarga Kelby, dan pada saat itu mereka juga akan menjadi waspada. Dia harus melakukannya dengan cepat dan tanpa ada yang menyadarinya. Dia menggunakan langkah sembunyi-sembunyi dan diam-diam dengan mata True dan Valesnya secara bersamaan sehingga dia bisa melihat jebakan tersembunyi serta memperhatikan gerakan tiba-tiba kedua ahli itu. S memasuki rumah besar melalui lorong tersembunyi yang diceritakan Eva kepadanya tanpa memberitahu kedua ahli itu. Di dalam rumah besar itu cukup besar dan tidak ada seorang pun di sini kecuali para pelayan dan keluarga utama. S ingat dan mengikuti instruksi Eva dan pergi menuju pilar putih yang ada di samping tangga. Ketika dia menutup pilar, sebuah panel muncul yang tidak dia lihat untuk sementara waktu dan mendengar suara sistem.
Sama dengan 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 sama dengan. Target dalam jangkauan. Apakah tuan rumah ingin memindai target? Biaya, 10 poin pencuri. Sama dengan 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 sama dengan. S mendengus dan mengabaikan sistem. Karena dia sudah tahu segalanya tentang perbendaharaan, apa gunanya membuang-buang poin pencuri. Dia mengaktifkan ture dan mata palsu dan melihat mekanisme aneh di pilar. Itu seperti pintu tersembunyi toko Billy tetapi lebih canggih. Sama seperti sebelumnya dia melihat garis abu-abu misterius dan lubang gelap di antara keduanya. Dia dengan cepat mengaktifkan tangan pembuka harta karun bentuk kedua, 2 jari sebagai kunci, dan mengatur jari-jari logamnya di lubang. Lubang itu bergetar sedikit dan jarinya mulai terbenam di dalamnya. Dengan suara, C, ringan, susunan ilusi dinonaktifkan dan pilar menunjukkan pintu tersembunyi. S sepenuhnya, mengaktifkan indera surgawinya dan memastikan bahwa mereka bukan siapa-siapa di balik pintu ini. Pintu ini bukanlah pintu biasa karena S dapat melihat garis-garis abu-abu yang rumit di atasnya dan pintu itu tidak akan terbuka dengan cara yang sederhana lagi pula seluruh perbendaharaan keluarga Kelby mungkin berada di balik pintu ini. Susunan pada pintu ini bukanlah susunan ilusi, melainkan susunan pengunci. Setelah menemukan posisi lubang gelap dari susunan pengunci, S menutup matanya dan mulai menggunakan bentuk ketiga dari tangan pembuka harta karun, kunci pola. Ketiga jari S mulai berubah menjadi keperakan dan pola simbolis yang aneh muncul di atasnya. Dia meletakkan jari keperakannya pada susunan pengunci, cacat, atau lubang gelap. Dengan sedikit getaran, jarinya terbenam di dalamnya, dan suara pap ringan terdengar, yang berarti pintunya terbuka. S dengan cepat membuka pintu dan melihat lorong bawah tanah. Setelah memastikan dengan indera surgawinya bahwa tidak ada seorang pun, dia masuk. Dengan langkah yang pelan, dia mencapai ujung jalan setapak dalam hitungan detik. Di ujung jalan setapak, dia melihat pintu berwarna perak yang mungkin terbuat dari logam khusus dan harta karunnya jelas berada di balik pintu perak ini. Harta karun keluarga Kelby. Jantung S berdebar kencang saat dia dipenuhi kegembiraan. S menggunakan mata asli dan mata palsu dan kali ini dia melihat 2 lubang gelap kecil di susunan pintu perak. Dia sekarang punya gambaran bahwa semakin kuat atau sempurna susunannya, lubang hitam akan sulit ditemukan dan dibuka juga. Sekarang dia harus menggunakan bentuk keempat dari keterampilan membuka harta karun, kunci penghapus kunci. S mulai mengoperasikan keterampilan itu dengan kedua tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi keperakan dan satu simbol misterius keemasan mulai terbentuk di tengah telapak tangannya. Simbol emas itu tampak seperti paku dengan jarum-jarum kecil di sekitarnya. S telah melatih keterampilan ini paling banyak setelah pencopetan dan sedikit lagi menguasai bentuk kelima dan terakhir. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di lubang gelap dan saat itu terjadi pintu perak bergetar sedikit dan lubang gelap itu secara misterius mulai berputar. S merasakan simbol emas itu mulai menyedot ki surgawinya dengan liar dan wajahnya mulai memucat. Susunan pengunci, di pintu perak itu retak setelah 20 detik. S terengah-engah dan mengeluarkan banyak sekali cairan karena dia terkuras setelah menggunakan bentuk keempat, kunci penghapus kunci, bersama dengan keterampilan matanya. Lebih jauh lagi, dia terus-menerus menggunakan bentuk ki jiwa malam ini yang memberikan beban besar pada pikiran dan tubuhnya. Aku seharusnya bisa melarikan diri dengan ki yang tersisa. S berpikir lemah saat dia perlahan membuka pintu perak itu. Ketika pintu perak itu terbuka, aroma obat yang kuat memasuki hidungnya dan S merasa pikirannya menjadi sedikit jernih. Dia segera tahu ada sejumlah besar pil alkimia di sini dan yang berkualitas tinggi. Saat S memasuki perbendaharaan, matanya bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Dia melihat deretan senjata yang bersinar dan rak-rak botol pil berwarna-warni. Namun, dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk menilai semua ini. Dia segera melihat cincin biru di jarinya dengan penuh semangat dan bertanya kepada sistem, beritahu aku, bagaimana aku bisa menggunakan cincin penyimpanan ini. S tidak membawa apapun karena dia memiliki cincin penyimpanan ini. Dia sangat senang menggunakan cincin penyimpanan legendaris ini. Jika harta karun ruang penyimpanan dimiliki pemiliknya, maka harta karun itu juga terikat oleh tanda ki pemiliknya. Hingga pemiliknya meninggal atau menghilangkan tanda ki atas kemauannya sendiri, tidak seorang pun dapat melihat ke dalam atau menggunakan harta karun ruang penyimpanan.
Sistem telah memotong 1 TP sendiri karena tuan rumah tampaknya sedang terburu-buru. Sistem menjawab tetapi kali ini suaranya tidak tanpa emosi tetapi sedikit nada main-main bercampur di dalamnya. Tetapi S sama sekali tidak menyadarinya karena dia tercengang dan mulai panik setelah mendengar, dia tidak dapat menggunakan cincin penyimpanan tanpa membunuh Rilan. Dia bahkan tidak membawa tas setelah mengambil cincin ruang angkasa itu dengan gembira. Sekarang bagaimana dia bisa mengeluarkan semua harta karun ini? Di tangannya, saran gratis untuk tuan rumah, periksa panel pesan. Suara sistem bergema di kepalanya tetapi kali ini tanpa emosi dan dingin seperti biasa. S tersadar oleh suara sistem dan akhirnya ingat bahwa ia telah menerima semacam pemberitahuan ketika ia mencuri cincin penyimpanan tetapi ia sedang terburu-buru untuk melarikan diri dan tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Sekarang sistem menunjukkannya kepadanya, ia mengingatnya dan dengan cepat membuka panel pijat. Sama dengan 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 sama dengan. Panel pesan, pencurian saku berhasil, host mencuri, harta karun ruang penyimpanan kelas terendah, 1. Pil kelas terendah pil peringkat putih, 393. Pil kelas rendah pil peringkat hijau, 102. Pil kelas rendah tingkat menengah pil peringkat biru, 3. Senjata kelas terendah bintang 1, 44. Senjata kelas rendah bintang 2, 8. Senjata kelas rendah tingkat menengah bintang 3, 1. Teknik dan keterampilan level terendah level Fana, 4 teknik, 9 keterampilan. Teknik dan keterampilan level rendah level prajurit, 2 teknik, 4 keterampilan. Koin ruby, 12,4 juta. Batu ki kelas sampah level rendah, 98.762. Kontrak budak kelas rendah bintang 2, 3. Ramuan obat dan biji logam kelas rendah peringkat hijau, bintang 2, 87 ramuan, 52 biji logam. Hadiah, 653 poin pencuri. Poin pencuri, 703. Sama dengan 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 sama dengan. S tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Dia menggosok matanya untuk memeriksa lagi, tetapi daftar besar itu masih ada di sana. Sejumlah besar TP itu juga masih ada di sana. Dia lupa bahwa dia saat ini sedang berdiri di dalam perbendaharaan keluarga Kelby saat kegembiraan memenuhi hatinya dan tertawa seperti orang gila. Aku kaya, orang tua itu menyembunyikan kekayaannya dengan baik, dia bahkan memiliki pil, senjata, teknik, dan bahkan mata uang dari tanah tingkat atas ini. Dari mana dia mendapatkan ini? S bergumam dengan gembira tetapi ada sedikit ketidakpastian di matanya. S bukan lagi bocah nakal dari wilayah luar. Dia telah membaca buku lama tentang kerajaan dan tahu bahwa mereka menggunakan batu ki sebagai mata uang. Dia juga tahu bahwa keterampilan dan teknik tingkat prajurit ini dimonopoli oleh mereka dan jika mereka mengetahui bahwa keluarga Grand memiliki begitu banyak keterampilan dan teknik, mereka mungkin akan memusnahkan seluruh kota bunga sungai hingga ayam terakhir dalam kemarahan. Bajingan itu pasti merampok seseorang dari kerajaan atau dia menemukan cincin ini di suatu tempat. Dia berpikir dengan muram, dan tebakannya sangat akurat. Bertahun-tahun yang lalu, Rilan menemukan seorang ahli dari kerajaan. Ahli itu terluka parah. Rilan hendak membantunya ketika dia melihatnya menggunakan cincin penyimpanan dari jauh. Dia cukup berpengetahuan dan dia membaca tentang harta karun penyimpanan legendaris ini dalam catatan rahasia keluarganya. Harta karun ruang angkasa ini dikelola oleh tanah tingkat atas seperti halnya keterampilan. Tetapi seseorang bisa mendapatkan cincin penyimpanan jika dia memiliki koneksi dan batu ki. Rilan memanfaatkan situasi tersebut dan membunuh orang itu dan mengambil cincin penyimpanan dan semua barang miliknya di dalamnya. Rilan bahkan membakar tubuhnya menjadi abu dan tidak meninggalkan jejak sehingga tidak ada yang bisa melacaknya kembali. Itulah sebabnya Rilan sangat panik saat itu ketika cincin penyimpanan itu menghilang. Dia mengira kerajaan tempat pembudidaya itu dibunuhnya, melacaknya dan ingin membalaskan dendam atas anggota mereka yang mati. Namun ketika dia mengetahui, cincinnya hanya dicuri oleh seorang anak laki-laki dari tanah terlantar, dia menghela napas lega dan mulai mencari S sebelum seseorang dapat mengetahui rahasia terbesarnya. S menjadi tenang dan melihat pesan lain di bawah daftar besar ini. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Selamat, kondisi khusus telah terpenuhi.
Host sekarang memiliki harta karun ruang penyimpanan dan lebih dari 500 TP. Sekarang host dapat membuka fungsi baru sistem. Ruang pencuri seluas 10 meter kubik. S bingung dengan pemberitahuan khusus ini dan tiba-tiba kegembiraan muncul di wajahnya. Sistem, bukankah ini berarti aku tidak membutuhkan cincin ruang angkasa ini lagi dan kau dapat menyimpan barang-barangku untukku? Apakah kau juga harta karun ruang penyimpanan? S berpikir bahwa ia akhirnya mengetahui sistem harta karun seperti apa itu, tetapi tidak setelah mendengar jawaban bermusuhan dari sistem. Tidak, sistem ini bukan sekadar harta karun ruang penyimpanan. Apakah kau ingin membuka fungsi ruang pencuri atau tidak? Sistem menegur dengan suara tanpa emosi. S menduga bahwa ia telah membuat marah sistem dengan menyebutnya sebagai harta karun ruang angkasa. Oleh karena itu, ia dengan cepat mengubah topik. Bagaimana aku bisa membuka ruang pencuri ini? Ia bertanya dengan penuh kegembiraan dan harapan. Hanya sekadar memikirkan tentang mendapatkan ruang penyimpanannya sendiri membuat darahnya mendidih. Harta karun ruang penyimpanan dari peringkat apapun dan 500 poin pencuri diperlukan untuk membuka ruang pencuri. Sangat mahal, gerutu S keras saat suaranya dipenuhi dengan keluhan. Dia akhirnya merasa seperti orang kaya, melihat semua barang rampasan ini dan khususnya 700 plus TP. Namun sekarang sistem berhati hitam ini menginginkan 500 TP miliknya sekaligus. Bahkan pil pencuri surga yang merupakan barang termahal di toko sistem hanya berharga 150 TP. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih karenanya? Lakukan, kata S dengan suara seperti nyamuk. Dia merasa hatinya berdarah setelah melihat TP miliknya berubah dari 703 menjadi 203. Dia segera menghibur dirinya sendiri setelah memikirkan fungsi ruang pencuri ini. Sama dengan. Selamat, ruang penyimpanan pencuri, Anda yang berukuran 10 meter kubik telah dibuka. Untuk peningkatan berikutnya, Anda memerlukan 1000 TP dan 2 harta ruang penyimpanan dengan peringkat apapun, untuk lebih meningkatkan ruang pencuri sebesar 40 meter kubik. Ruang pencuri hanya dapat menyimpan makhluk tak hidup. Jika tuan rumah ingin menyimpan makhluk hidup di dalamnya, Anda perlu meningkatkannya dengan 10 harta ruang penyimpanan kelas rendah dan 5000 TP. Suara dingin sistem terpancar di dalam kepala S. Cincin ruang biru di jarinya tiba-tiba berubah menjadi debu dan tiba-tiba, jiwanya mulai merasa gelisah. Setelah beberapa saat berlalu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru yang sekarang menjadi bagian dari jiwanya, dan itu adalah perasaan yang membingungkan. Sepotong informasi baru muncul di otaknya saat ini dan dengan sebuah pikiran, sebuah buku tua berwarna kuning muncul di tangannya. Ini adalah buku keterampilan yang sebelumnya disimpan di cincin biru dan sekarang semua benda lain yang ada di cincin penyimpanan berada di dalam ruang pencurinya. Hanya dengan satu pikiran, buku itu lenyap dari tangannya dan muncul kembali di dalam ruang pencuri gelap seluas 10 meter kubik. Semua TP itu sepadan. Tetapi untuk memperbarui ruangan ini saya harus mengeluarkan cukup banyak TP. Biayanya terlalu mahal, ruangan ini cukup besar untuk saat ini. Setelah memahami fungsi baru sistem tersebut, S dengan cepat fokus pada tugas yang sedang dikerjakan dan segera mulai melakukan pekerjaannya. S tidak tahu apa yang diambilnya, tetapi ia menyimpan apapun yang bersentuhan dengan tangannya. Karena ia memiliki semua harta karun dari Kingdom, ia tidak berharap banyak dari perbendaharaan milik keluarga Kelby ini. Setelah berlarian tanpa lelah, ia akhirnya membersihkan seluruh ruangan yang berkilauan dengan harta karun 5 menit yang lalu. Setelah melihat ruangan kosong yang bersih ini, ia mengangguk puas, misi selesai. Saatnya melarikan diri. Ia segera menutup pintu perak dan berlari menuju pintu keluar. Setelah keluar dari pintu tersembunyi pilar putih, ia menutupnya, dan susunan itu aktif lagi dan menjadi pilar putih lagi. Tidak seorang pun akan dapat mengetahuinya tanpa masuk ke dalam, perbendaharaan itu sudah dikosongkan. S keluar dari pintu tersembunyi. Setelah berhasil melarikan diri dari rumah besar, ia langsung menuju Pondok Eva untuk menjemputnya dan meninggalkan kota ini. Dia tidak ingin meninggalkan tempat kelahirannya, tetapi tanpa itu dia tidak akan bisa menjadi kuat dan bertemu dengan adik perempuannya. S dengan cepat mendekati Pondok Eva dan Eva sudah menunggunya di luar pintu dengan cemas. Apakah kau berhasil? Eve bertanya dengan tergesa-gesa dengan mata khawatir. S menyeringai lebar dan menjawab, menurutmu aku ini siapa?
Aku akan menceritakan detailnya nanti. Pertama-tama kita harus meninggalkan kota ini. Besok akan terjadi keributan besar. Tasmu sepertinya cukup berat, itu akan memperlambatmu. Biarkan aku yang mengurusnya. Selesai berkata, dia menyentuh tas besar di tangan Eva dan menyimpannya di dalam ruang pencurinya. Eva hendak menolak tawarannya ketika dia melihat tasnya menghilang begitu saja. Itu adalah pemandangan yang sama yang dia lihat dilakukan Rilan bertahun-tahun yang lalu dan meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya, itulah sebabnya dia masih mengingatnya. Tetapi sekarang Es melakukan hal yang sama. Dia terkejut dan bertanya dengan bingung, "Kamu, bagaimana?" Sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, Es dengan cepat berkata, "Aku akan menceritakan semuanya padamu setelah kita meninggalkan kota ini. Sekarang, ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu." Dia kembali menggunakan langkah diam dan berlari menuju gerbang utama keluarga Kelby. Dia tidak menggunakan stealth sepenuhnya karena Eva tidak bisa mengikutinya dengan stealth yang sedang dalam kondisi puncak. Eva punya banyak pertanyaan, tetapi Es sedang terburu-buru jadi dia hanya bisa mengikutinya dan bertanya nanti. Mereka meninggalkan keluarga Kelby dengan mudah dan menuju gerbang wilayah dalam. Malam itu, dua siluet menghilang ke dalam hutan di luar kota Riverflower. Sebelum menghilang, salah satu dari kedua sosok itu berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat kota indah itu untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan kembali." Lalu menghilang di dalam hutan yang luas. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah 5 menit Eva dan Es meninggalkan keluarga Kelby, sosok Rilan muncul di luar gerbang keluarga Kelby. Rilan tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya tenang dan menyendiri. Dia acak-acakan dan terengah-engah. Dia telah mencari di seluruh keluarga Grant dan bahkan tidak dapat menemukan bayangan Es. Kemudian dia tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk meminta bantuan dari menantunya, kepala keluarga Kelby saat ini. Itu memalukan tetapi dia tidak bisa memikirkan cara lain. Dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang cincin penyimpanan itu. Jika rahasia ini terbongkar, dia akan mati bersama seluruh keluarganya atau mungkin seluruh kota. Keluarga Kelby memiliki harta karun khusus yang dapat menemukan seseorang melalui bau unik mereka. Dia memiliki tas besar di tangannya yang dipegang Es pagi ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus berhasil tidak peduli biayanya. Rilan langsung memasuki gerbang dan langsung menuju rumah utama keluarga Kelby. Para penjaga gerbang itu terkejut oleh penyusup yang tiba-tiba ini dan hendak membunyikan alarm ketika mereka melihat wajah Rilan. Mereka dengan cepat mengenalinya dan membiarkannya lewat. Rilan dengan cepat muncul di luar rumah besar itu dan hendak menyerbu ke dalamnya ketika dia merasakan dua ki terkunci padanya. Dia mendengus dingin dan melepaskan tekanan dari basis kultivasinya. Kedua tetua itu segera keluar dari persembunyian dan membungkuk kepada Rilan, "Kami menyapa Tuan Grant, mohon maafkan kesalahan kami sebelumnya." Rilan tidak punya waktu untuk mengobrol dan berteriak, "Lila, Sumyan, keluar dan temui aku sekarang juga." Rilan langsung memanggil kepala keluarga itu dengan namanya dan kedua tetua itu tersenyum kecut di sampingnya. Hanya dia yang punya nyali untuk memanggilnya seperti itu jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati sekarang. Rilan menggunakan basis kultivasinya untuk memperkuat suaranya dan seluruh area itu dipenuhi dengan suaranya. Gerbang rumah besar itu terbuka dan seorang pria berusia akhir 30-an berjalan keluar dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Dia sedikit mirip Rilan tetapi dia lebih menawan. Dia adalah putri Rilan, Lila Grant dan ibu Asher. Pria di sampingnya adalah kepala keluarga Kelby saat ini dan ayah Asher, Sumyan Kelby. Sumyan dapat melihat Rilan tidak terlihat begitu baik dari wajahnya yang pucat dan rambutnya yang kusut. Dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Di sampingnya, Lila juga melihat kondisi ayahnya dan bertanya dengan cemas, "Ayah, mengapa kau terlihat seperti ini? Apa terjadi sesuatu?" Rilan melihat ekspresi khawatir putrinya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Namun, dia segera ingat bahwa jika dia tidak menemukan bocah nakal itu, dia dan seluruh keluarganya akan dimusnahkan. Begini, dia segera menjelaskan kejadian yang terjadi hari ini, "Dia mencuri skill tingkat mortal klan kita, dan aku harus menemukannya sebelum dia kabur ke tempat lain. Sumyan pinjamkan aku, kompas segala arah, klanmu dan setelah aku menemukan bocah itu, aku bisa meminjamkan skill mortal keluargaku ke keluarga Kelby selama 6 bulan." Dia segera mengganti cincin luar angkasanya dengan skill tingkat mortal,
karena memang benar-benar ada di dalamnya, dia tidak berbohong. Mata Sumyan berbinar saat mendengar Rilan berjanji. Bahkan para tetua yang berdiri di samping pun ikut bersemangat. Sumyan selalu ingin mempelajari skill itu tetapi Rilan tidak pernah mengizinkannya. Tetapi sekarang dia menawarkannya selama 6 bulan penuh, bagaimana mungkin dia tidak setuju dengannya. Hahaha, ayah mertua kita adalah keluarga karena bajingan itu berani mencuri darimu, itu berarti dia mencuri dariku. Ayo masuk dan aku akan mengambil kompas itu untukmu dari perbendaharaan. Dia tidak menunggu persetujuan Rilan dan segera menuju ke perbendaharaan. Dia takut Rilan akan berubah pikiran dan menarik kembali kata-katanya. Lila mendengus setelah mendengar kata-kata tak tahu malu dari suaminya. Dia mengenalnya lebih dari siapapun. Dia tidak akan melakukan apapun sampai dia melihat manfaatnya. Dia mengabaikannya dan berkata kepada Rilan dengan nada lembut, "Ayah masuklah dan beristirahatlah sebentar. Budak kecil itu tidak bisa lari jauh, kita akan menemukannya dengan kompas segala arah. Dia tidak bisa melarikan diri." Lila berkata dengan percaya diri karena, kompas segala arah, itu bahkan dapat menemukan seseorang. Dari jarak bermil-mil jauhnya belum lagi bahwa mustahil di mata mereka untuk membayangkan bahwa pencuri dapat melarikan diri dari kota pada waktunya. Rilan sedikit rileks setelah mendengar jaminannya dan menerima tawarannya dan masuk ke dalam. Karena kedua tetua itu sudah ada di sini, Lila mengundang mereka untuk minum teh dengan sopan dan mereka menerima tawaran itu. Ngomong-ngomong, mereka juga ingin menemukan bocah nakal itu atau lebih tepatnya keterampilan tingkat manusia itu. Rilan dan kedua tetua itu baru saja memasuki rumah besar ketika mereka mendengar teriakan melengking Sumyan seperti anjing yang akan mati. Semua orang terkejut dan segera mengikuti suaranya dan memasuki pilar putih. Mereka segera maju ke arah pintu perak dan memasuki ruang harta karun. Di dalam, mereka melihat Sumyan tergeletak di tanah sementara wajahnya berkedut terus-menerus dan dia terus bergumam seperti orang gila, "Semuanya hilang. Semuanya hilang. Semua hilang." Lila melihat suaminya terlebih dahulu dan kecemasan memenuhi wajahnya. Dia hendak bertanya kepadanya apa yang terjadi ketika dia melihat bahwa ruang harta karun itu kosong. Ya, kosong. Dia bahkan tidak bersuara dan matanya berputar ke atas dan dia pingsan di tempat karena trauma besar ini. Kedua tetua itu dan Rilan juga melihat semua ini dan tercengang. Apakah ini benar-benar harta karun? Rilan mengernyit untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Malam itu berita besar yang menghancurkan seluruh kedamaian kota River Flower tersebar. Seseorang telah merampok keterampilan tingkat manusia dari keluarga Grand dan kemungkinan besar orang yang sama telah menjarah seluruh harta keluarga Kelby. Bahkan Tuan Kota Matis keluar dari kultivasi pengasingannya setelah mendengar berita tak terduga ini. Setelah meninggalkan kota River Flower, Es dan Eva menuju ke arah barat. Karena semua kota besar berada di barat, mereka akan menuju kota Red Mountain yang berada di antara dataran rendah barat dan timur. Red Mountain juga merupakan kota bintang 1 terdekat di sekitar kota River Flower dan yang terpenting tidak ada seorang pun dari keluarga Grand atau Kelby yang berani bergerak bebas di kota bintang 1. Kota Red Mountain berjarak 5 hari perjalanan dari kota River Flower. Mereka menempuh perjalanan puluhan mil di hutan dengan kecepatan penuh karena mereka takut kedua keluarga itu mengirim bala bantuan untuk mengejar mereka. Mengingat, Es hampir kehabisan kis setelah semua yang dilakukannya hari ini, ia dan Eva melakukan perjalanan selama 6 jam sebelum menemukan gua kosong untuk beristirahat malam. Setelah menyembunyikan jejak mereka dan menutup pintu masuk gua dengan hati-hati, Eva menyalakan api di gua yang gelap itu. "Berikan tasku, aku membawa beberapa perbekalan." Ketika Es melakukan pekerjaannya, Eva membawa semua barang bawaannya untuk perjalanan. Es terengah-engah sambil bersandar di dinding gua, kulitnya tidak begitu bagus karena terlalu banyak menarikinya. "Aku mengalahkan diriku sendiri hari ini," dia tersenyum pahit ketika mendengar suara menawan Eva dan tersadar dari lamunannya. Dia segera mengambil tas Eva dari tempat penyimpanannya. Eva melihat Es mengambil tasnya begitu saja dan kembali kewalahan karenanya. Dia melupakan Es yang pucat dan bertanya seperti anak kecil yang penasaran, "Sekarang, cepat beritahu aku. Bagaimana kau bisa melakukan hal-hal seperti Rilan?" Es berharap untuk pulih sedikit terlebih dahulu tetapi melihat dia bertingkah seperti anak kecil, dia segera teringat bahwa dia adalah orang yang cerewet, dan jika dia tidak memberitahunya tentang harta karun ruang penyimpanan, dia akan mengganggunya tanpa henti.
Dia mendesah tak berdaya dan mengatakan padanya, seperti ini hari ini di pertemuan aku melihat Rilan. S menceritakan padanya tentang apa yang terjadi hari ini sementara Eva mendengarkan dengan mata berbinar. Setelah 15 menit cerita S akhirnya selesai dan dia tidak peduli dengan Eva yang tercengang dan menatapnya seperti monster. Dia mulai memakan daging yang dimasak seperti binatang buas. Kamu benar-benar melakukan semua ini dalam waktu setengah jam. Dia menunjuk jarinya yang gemetar ke arah S sambil berseru kaget. Rencana awal mereka adalah setelah S berhasil mendapatkan kepercayaan Gracie, dia akan membuat Gracie entah bagaimana membocorkan rahasia tentang perbendaharaan keluarga Grant. Dia tidak dapat mengintai dengan sistem karena sistem itu hanya bekerja dengan target misinya. Setelah S mendapatkan informasi, dia akan memberi tahu Eva. Mereka memiliki keuntungan karena Eva mengetahui tentang perbendaharaan tersembunyi keluarga Kelby sehingga S tidak perlu mengkhawatirkannya. Begitu dia memastikan posisi perbendaharaan keluarga Grant, S akan bertindak dan menjarah seluruh perbendaharaan Grant. Dia tahu perbendaharaan tidak bisa dibuka secara teratur, dan jika mereka mengosongkan perbendaharaan keluarga Grant tanpa ada yang menyadarinya, tidak ada yang tahu kapan perbendaharaan akan dibuka. Sementara itu, mereka pasti sudah menyerang perbendaharaan keluarga Kelby dan menyelesaikan tugas mereka untuk menjarah kedua keluarga. Itu adalah rencana awal mereka. Tetapi setelah melakukan semua ini dalam waktu setengah jam dan dia bahkan mendapatkan barang legendaris seperti harta karun ruang penyimpanan. Bagaimana mungkin Eva tidak tercengang? Waf. Jadi, apa jawab S dengan puas sambil makan? Pelan-pelan atau kamu bisa tersedak sampai mati. Dia terengah-engah setelah melihat wajah senang S. Namun, Eva harus mengakui bahwa pria berusia 12 tahun ini baru saja merampok dua keluarga paling berkuasa di kota Bintang 2 dalam waktu setengah jam. Dia diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Katakan padaku bagaimana kau bisa tahu tentang cincin luar angkasa Rilan dan bagaimana dia mendapatkannya. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya, tetapi satu hal yang jelas, dia tidak bisa membeli benda-benda seperti cincin luar angkasa dan semua teknik ini meskipun dia punya kekayaan. Dugaanku, dia menemukan cincin luar angkasa ini di mayat seseorang dari kerajaan. Adapun bagaimana aku bisa tahu tentang cincin luar angkasa itu, hehe, itu rahasia dagang. S menyeringai misterius. Terlebih lagi, sebelumnya S memiliki beberapa keraguan tentang sistem itu, tetapi setelah sistem memberinya ruang penyimpanan seperti ruang pencuri seperti itu bukan apa-apa dan dia bahkan memiliki pilihan untuk meningkatkannya. Dia yakin sekarang bahwa sistem ini berasal dari luar dunia ini. Dan dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang sistem itu, bahkan adik perempuannya. Bukannya dia tidak percaya pada Alina, hanya saja dia tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Karena jika suatu hari seseorang datang mencari rahasianya atau sistem itu, mereka mungkin memiliki semacam harta karun yang menentukan surga. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang itu. Baiklah, aku tahu kau punya rahasiamu sendiri, jadi aku tidak akan bertanya lagi. Sekarang berikan aku kontraknya agar aku bisa menyingkirkan topeng terkutuk ini. Eva tidak senang melihat S bertingkah misterius dan akhirnya menyerah. Dia hanya ingin melepaskan diri dari topeng ini sekarang. S juga tidak menunda dan mengeluarkan 3 lempengan batu tipis. Ada pola misterius terukir di sana. Lempengan batu ini adalah kontrak budak item. Tanda budak adalah bentuk terlemah dari kontrak budak, biasanya digunakan pada manusia dan beberapa kultivator alam gerbang ki yang lebih lemah. Tanda budak dapat ditanamkan pada seseorang dengan mengambil darahnya pada kontrak budak dan jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak dapat melawan. Namun, topeng Eva adalah kontrak budak tingkat tinggi, itu adalah kontrak budak item. Itu adalah satu set satu item dan satu kontrak bersama-sama. Dia seorang iblis jadi dia tidak bisa terikat oleh kontrak perbudakan biasa meskipun dia tidak kuat. Namun, Rilan telah menemukan kontrak budak item ini di cincin angkasa itu. Kontrak itu secara khusus digunakan di alam Ki Foundation Building atau ras lain dengan kemampuan khusus. Ia berpikir bahwa karena Eva adalah setengah iblis, ia akan menjadi kuat di masa depan, itulah sebabnya ia menanamkan item budak ini padanya sehingga ia dapat mengendalikannya di masa depan. Jika ia ingin membebaskan dirinya dari kontrak budak item ini, ia harus menerobos ke alam Sungai Ki, alam di atas alam Ki Foundation Building. Yang mana milikmu? S menunjukkan padanya 3 lempengan batu itu.
Mata Eva berbinar saat ia melihat kontrak budak itu. Ia dengan cepat menunjuk ke salah satu di tengah kontrak itu yang memiliki pola misterius yang tampak seperti rubah, yang itu. Berikan padaku, kata Eva dengan gembira. Es tidak mengatakan apa-apa dan memberikan kontrak itu padanya, karena ia juga ingin membebaskannya karena ia menganggapnya sebagai teman pertamanya. Eva dengan cepat mengambil kontrak itu, lalu ia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan lempengan batu dengan ukiran seperti rubah itu. Saat batu tulis itu pecah, topeng yang menyiksa Eva selama bertahun-tahun mulai retak dan hancur. Ketika topeng di wajahnya hancur, wajah Eva terlihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Es melihat wajahnya dan langsung terpesona olehnya. Eva memiliki wajah oval yang bersih dari segala kotoran. Kulitnya lembut dan halus, dan tanpa diduga, dia sama sekali tidak kalah dengan Alina kecil. Kecantikan yang dewasa dan menakjubkan. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia menatap Es dengan mata coklat seperti rubah, dan sosoknya yang anggun mulai memancarkan sikap yang mengesankan. Seiring dengan kekuatan yang mengalir di matanya itu, dia dapat dengan mudah disalahartikan sebagai makhluk dunia lain yang menyendiri. Es hampir lupa bernapas setelah melihat wajah menawan Eva. Sebelumnya dia mengira hanya Alina yang bisa memiliki wajah seperti ini saat dia dewasa, tetapi sekarang melihat kecantikan lain yang setingkat dengan Alina, dia menjadi bingung. Eva melihat Es meneteskan air liur sementara dia menatapnya seperti orang bodoh. Senyum mengembang di wajah cantiknya, namun ada juga air mata di matanya. Akhirnya aku terbebas dari kutukan ini, pikirnya sambil membersihkan air mata dari matanya. Kenapa kau menatapku seperti orang bodoh? Apa kau tidak pernah melihat gadis cantik sebelumnya? Goda Eva sambil terkekeh. Es tersadar dari lamunannya dan segera menyadari ada yang lucu di bibirnya dan dia tersipu. Dia kesulitan untuk mengalihkan pandangan dari wajah Eva. Dia benar-benar cantik. Tiba-tiba Es merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Namun sebelum dia bisa mengetahuinya, dia merasakan kekuatan Eva meningkat pesat dan menjadi serius. Eva juga merasakan kultivasinya mulai meningkat dengan cepat. Dia baru saja membuka gerbang kedua gerbang Ki selama bertahun-tahun ini. Sekarang dalam sekejap, gerbang ketiga telah terbuka dan kultivasinya masih meningkat. Gerbang keempat gerbang Ki. Namun, itu belum berakhir di sini. Dalam hitungan detik, aura Eva meroket dan dia membuka gerbang kelima. Kultivator Eva akhirnya berhenti di puncak alam gerbang Ki. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam pembentukan fondasi Ki. Ini, apa yang terjadi? Eva bingung Aceh juga kewalahan, dia tidak menyangka bahwa dia bisa mencapai level yang sama dengan Rilan dalam sekejap. Kurasa itu ada hubungannya dengan topeng budak itu. Dia membuat tebakan liar, pikiranku persis begitu. Dia setuju dengan Es. Mereka benar, itu terjadi karena hal yang paling menakutkan tentang kontrak budak item ini adalah mereka tidak akan pernah membiarkan tuan rumah mereka menerobos ke alam sungai Ki. Item budak di tubuh tuan rumah akan selalu menyedot Ki mereka terus-menerus dan membuatnya sangat sulit untuk menerobos ke alam kecil apalagi alam penuh. Tetapi jika entah bagaimana tuan rumah item berhasil menerobos ke alam sungai Ki, item budak itu akan melepaskan semua Ki yang dicurinya dari tuan rumah selama bertahun-tahun dan menghancurkan dirinya sendiri. Dan tuan rumah item budak itu akan berubah menjadi pasta daging bersama item budak itu sendiri. Rilan menyia-nyiakan kontrak budak item berharga ini dari kerajaan pada Eva sehingga dia bisa mengendalikannya, tetapi bahkan dia tidak tahu bahwa item ini telah menyedot lebih dari setengah Ki Eva selama bertahun-tahun ini. Itulah juga alasan mengapa dia masih terjebak di tahap kedua alam gerbang Ki bahkan setelah dia menjadi setengah iblis. Sekarang kontraknya telah dicabut sehingga semua Ki yang disimpan dalam topeng itu selama bertahun-tahun diberikan kembali kepada Eva dan dia mencapai tahap puncak alam gerbang Ki dalam satu langkah. Lebih jauh lagi, karena Eva adalah setengah iblis, dia tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya sampai dia mencapai alam sungai Ki. Eva berpikir secara emosional, saya pikir ini adalah hadiah yang saya dapatkan setelah bertahun-tahun menderita. Sekarang dia benar-benar bebas. Es masih menatap wajah menawan Eva, dia tidak bisa tidak menganggap, memiliki kecantikan yang kuat seperti Eva sebagai anggota tim bukanlah hal yang buruk sama sekali. Es sedang melamun ketika fokus Eva beralih padanya lagi, dan dia dengan cepat memalingkan muka dengan panik dan sedikit tersipu seolah-olah dia tertangkap melakukan sesuatu yang salah. Eva terkekeh melihat ekspresi konyol Es dan berkata, kau harus makan dulu,
aku akan berkultivasi karena kekuatanku yang tiba-tiba meningkat, dan kurasa aku membangkitkan beberapa ingatan baru tentang garis keturunan iblisku. Karena itu, jangan ganggu aku dan berhenti mengintipku dari sudut matamu. Jika kau ingin melihat maka lihat saja, jangan seperti aku menghentikanmu. Lagi pula, bahkan aku tidak melihat bagaimana penampilanku sekarang setelah bertahun-tahun dan kau adalah orang pertama yang melihatku, tetapi dari ekspresimu, kurasa wajahku tidak seburuk itu. Eva terkekeh sambil menggoda Es, yang wajahnya menjadi lebih merah setelah tertangkap basah. Es memaksa dirinya untuk mengalihkan perhatiannya pada makanannya dari wajah Eva. Dia merasakan sensasi aneh hari ini yang membuatnya sangat bingung. Mengapa aku bertingkah seperti orang bodoh? Bukannya aku tidak pernah melihat kecantikan seperti ini sebelumnya. Dia mulai makan lagi dan Eva duduk di sudut gua sambil menggumamkan sesuatu. Dia sedang mengolah teknik kultivasi klan iblisnya. Setelah menghabiskan makanannya, dia merasa jauh lebih baik. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat mentransmisikannya dalam benaknya dengan penuh semangat. Sistem, aku menyelesaikan misi keduaku, jadi di mana hadiahku? Dia telah memperoleh lebih dari 500 TP secara kebetulan dan sekarang dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna sehingga dia mengharapkan hadiah yang besar. Terutama misi pekerjaan itu, dia paling penasaran tentangnya. Panel misi hitam muncul di depan mata Es. Sama dengan. Menatap proses evaluasi. Panel misi. Martabat pencuri yang terhormat, seseorang mencoba mencuri dari pencuri dan ini tidak dapat diterima. Akibatnya, tuan rumah harus menunjukkan kepada pencuri tercela siapa pencuri sebenarnya. Tuan rumah harus mengosongkan seluruh perbendaharaan keluarga Kelby. Kehormatan seorang pencuri ada di tangan Anda, tuan rumah. Status, selesai. Memindai kinerja tuan rumah 1.2.3, 100% selesai. Hasil, peringkat kinerja, rata-rata. Hadiah akan menjadi 2x untuk 3 misi pertama. Hadiah 2x kedua akan diberikan sekarang. Hadiah 2x, EXP sama dengan 5.000. Poin jiwa, SP, sama dengan 2.000. Poin pencuri, TP, sama dengan 850. Hadiah telah ditambahkan ke status tuan rumah. Sama dengan. Hadiah kedua, misi pekerjaan telah diberikan. Misi pekerjaan, tuan rumah harus melakukan pencurian terhormat di rumah bangsawan kota di kota nomor 1 di tanah level rendah. Tanah kota, hadiah, panel pencuri akan dibuka, toko akan diperbarui, hadiah lain berdasarkan kinerja host. Waktu, 5 tahun. Hukuman jika gagal, sistem akan berhenti bekerja selama 50 tahun. Sama dengan. Es melihat semua informasi ini dan mendengarkan sistem dengan gembira, tetapi ketika dia mendengar kinerja hanya dinilai rata-rata, dia tercengang dan mempertanyakan sistem dengan marah, mengapa, rata-rata? Kali ini aku bahkan tidak diperhatikan oleh siapapun. Sama dengan. Sistem akan mempertimbangkan pertanyaan gratis pertama dari host ini. Sistem mengevaluasi kinerja host menurut kriteria pencurian yang ditetapkan oleh sistem. Tidak diragukan lagi, host telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan melakukan misinya dengan tekun. Namun, host telah lupa melakukan hal yang paling penting dalam kedua misinya. Itu karena tuan rumah tidak meninggalkan nama pencuri terhormatnya. Nama terhormat seorang pencuri bagaikan kehidupan kedua. Jika pihak lain tidak tahu siapa yang merampok mereka, bagaimana mereka bisa menyebarkan ketenaran Anda ke seluruh dunia? Jika tuan rumah meninggalkan namanya di tempat kejadian, sistem akan mengevaluasi kinerja tuan rumah ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tuan rumah tidak mencuri semuanya. Pintu perbendaharaan, susunannya, dan jebakan semuanya dianggap sebagai harta karun di dalam perbendaharaan. Akibatnya, tuan rumah tidak bisa mendapatkan evaluasi yang lebih tinggi. Terakhir, tidak semua kesalahan yang dilakukan tuan rumah tetapi sistem hanya dapat memberitahu Anda sesuai dengan otoritas level 0 Anda. Jika tuan rumah ingin tahu lebih banyak, tingkatkan level otoritas Anda. Sama dengan. Sistem memberi Es penjelasan yang panjang namun penuh semangat. Es menjadi tidak bisa bicara setelah mendengar semua omong kosong ini. Dia ingin aku meninggalkan namaku agar mereka dapat menyebarkan ketenaranku. Omong kosong.
Sepertinya mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk memburu aku. Dan aku bahkan harus mencuri pintu besar dan susunan itu sekarang. Pertama, aku harus tahu bagaimana caranya aku melepaskan mereka tanpa ada yang menangkapku terlebih dahulu, dan ini pun tidak cukup untuk memberiku peringkat sempurna. Dia hampir meledak dan mengumpat dengan keras. Dia tidak ingin bertengkar dengan sistem, karena dia tidak tahu kapan sistem akan mengambil pertanyaan berharganya, jadi dia bertahan. S hanya bisa tenang setelah melihat semua hadiah yang melimpah itu. Di mana kota nomor 1 ini? Baiklah, aku akan segera mengetahuinya saat aku mencapai kota Red Mountain. Dan apa itu panel pencuri? Wajah S berubah serius saat memikirkan misi pekerjaan ini. Dia benar-benar ingin bertanya pada sistem tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan pertanyaan berharganya. Dia bertanya setelah beberapa pertimbangan. Sistem, beritahu aku dari mana asalmu. Host tidak memiliki cukup otoritas. Lalu mengapa kamu memilihku? Pertanyaan ini ada di benaknya untuk waktu yang sangat lama. Host tidak memiliki cukup otoritas. Lalu mengapa pencuri dari semua profesi? Ini adalah salah satu pertanyaan terpenting yang selalu ingin dia tanyakan. S agak tahu pasti bahwa sistem dapat mengolahnya menjadi apa saja. Dia bisa menjadi seorang alkemis atau perajin atau bahkan perajin rune yang dia dengar dari sistem saat itu. Dia bahkan bisa menjadi seorang prajurit yang kuat dengan semua keterampilan misterius ini dan terutama dengan teknik pencuri surga. Tetapi mengapa seorang pencuri? Dia juga tidak mengharapkan jawaban apapun dari sistem tentang pertanyaan ini, tetapi secara tak terduga sistem menjawab. Seorang pencuri bebas dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Ia tidak terikat oleh peraturan masyarakat atau harus mengikuti aturan negara manapun. Jika ia cukup kuat, ia bahkan tidak terikat oleh hukum surga itu sendiri. Jadi, mengapa menjadi seorang alkemis atau perajin ketika Anda dapat mengambil barang-barang yang mereka buat hanya dengan pikiran? Mengapa menjadi seorang pejuang ketika Anda dapat mencuri segalanya milik musuh Anda dan menjadi mimpi buruk yang lebih buruk bagi mereka? Mengapa bertarung dalam terang ketika Anda menjadi penguasa dalam kegelapan? Ingatlah baik-baik bahwa seorang pencuri itu bebas. S langsung jatuh ke dalam kondisi seperti kesurupan setelah mendengar kata-kata sistem. Ia tidak menyangka bahwa seorang pencuri dapat digambarkan sedemikian rupa sehingga seperti penghalang telah ditembus dan kultivasinya mulai meningkat. Setelah 10 jam, S akhirnya sadar kembali dan merasakan otot-ototnya dapat beresonansi dengan kis seperti kulitnya. Ia bahkan dapat merasakan tulang-tulangnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Aku telah memasuki gerbang ketiga alam gerbang surga dalam satu malam. Saya pikir itu karena pengalaman dan semacam kekuatan misterius dalam kata-kata sistem yang membuat saya memahami teknik pencuri surga lebih dalam. Seorang pencuri itu bebas ya. Dia mengingatnya dengan seringai di wajahnya.